Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nursingpedia. Teman-teman pejuang CPNS, kali ini saya akan berbagi informasi terkait kisi-kisi materi seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Pada beberapa waktu yang lalu, telah dirilis Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, pada paragraf yang kelima di Permenpan RB ini membahas tentang materi SKD untuk seleksi CPNS tahun 2021. Untuk kisi-kisi tes wawasan kebangsaan atau TWK ada pada pasal 36. Yang terdiri dari yang pertama, nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada TWK tahun ini ada perbedaan dengan TWK tahun-tahun sebelumnya, karena pada TWK tahun ini sudah tidak ada lagi tes bahasa Indonesia. Selanjutnya pada pasal 37 ini kisi-kisi materi tes intelijensi umum atau TIU. Yang pertama yaitu kemampuan verbal yang meliputi analogi. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerik yang meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan berhitung sederhana. Kemudian ada deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Kemudian ada soal cerita dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan yang ketiga adalah kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Selanjutnya, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi, yang ini kita diminta untuk menentukan gambar yang mana yang berbeda, biasanya seperti itu. Kemudian ada serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Untuk kisi-kisi materi tes karakteristik pribadi atau TKP ada pada pasal 38 yang terdiri dari yang pertama, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya
dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, tentang teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam, antiradikalisme. Antiradikalisme ini materi baru ya dalam tes karakteristik pribadi, sehingga untuk TKP kali ini ada penambahan sekitar 10 soal, dan itu kemungkinan tentang antiradikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Sehingga dengan adanya materi baru tentang anti-radikalisme ini, diharapkan TKP pada kali ini mampu mendeteksi secara dini calon ASN yang sekiranya sudah terpapar dengan paham-paham radikalisme. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman pejuang CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.